喂，靚仔，硬住！ Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Sekian lama sibuk di channel kedua, kali ini Ed Clipper kembali hadir untuk berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Buat yang suka film bergenre thriller, jangan lupa mampir ya, link di deskripsi. Baiklah, spesial untuk kali ini Ed Clipper akan mengajak kalian bernostalgia dengan mengasih klip dan review sebuah film yang berjudul Fight Back to School. Bercerita tentang sebuah misi seorang anggota polisi super konyol untuk mencari sebuah pistol antik. Misi ini pun mengharuskannya menyamar sebagai siswa di sebuah sekolah yang ternyata dikuasai sebuah geng dan komplotan mafia. Penasarin dong seperti apa konyol dan tegangnya film ini? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari persiapan seorang anggota polisi bernama Chow yang akan menyelamatkan Sandra dari komplotan para penjahat. Dengan penuh percaya diri, Chow pun akan mengerahkan para pasukannya agar misi ini sukses hingga ia bisa naik jabatan. Saat salah satu penjahat terlihat, si konyol Chow memberi arahan meskipun hanya ia sendiri yang memahaminya. Ketika Sandra sudah ditemukan, Chow menipu para penjahat agar terlihat masih di lokasi ini. Lalu ia menggunakan jalan lain untuk menyergap tanpa memperdulikan para anggotanya. Sir. Rupanya semua ini adalah latihan kepemimpinan untuk menentukan Chow apakah layak memimpin skuad. Tapi sayang, aksi Chow yang malah bermain solo mengakibatkan para anak buahnya dinyatakan tewas. Keadaan ini membuat atasannya marah. Terlihat Chow pun berusaha agar dirinya tidak didiskualifikasi dari pencalonan pasukan khusus. Untung saja Chow keburu dipanggil kepala polisi ketika ia hampir dikeluarkan dari korps pasukan elit. Namun berbeda dengan si atasan yang galak tadi, perilaku kepala polisi ini tidak sangar, malah cenderung seperti kaum pecinta lubang keriput. Rupanya Pak Kepala menawarkan kenaikan jabatan kepada Chow. Tapi sebelum itu, Chow diharuskan menyelesaikan misi yang sangat penting, di mana Chow harus mencari pistol antiknya di sebuah sekolah yang telah menghilang setelah ia melakukan kunjungan ke sebuah SMA. Chow pun diharuskan menyamar sebagai siswa agar bisa dengan mudah melakukan penyelidikan. Chow terlihat kaget saat mendengar ia harus kembali menjadi seorang siswa yang dari dulu sangat ia benci. Tapi meskipun Chow sempat menolak, ia terpaksa akan melakukannya demi kelangsungan karirnya di kepolisian. Singkat cerita, di hari pertama sekolah, Chow terlihat bete melakukan misi ini, meskipun semua keperluannya sudah disiapkan kepolisian. Lalu seorang guru mengantar Chow untuk menghadap pihak sekolah, yang selama ini sangat tegas memperlakukan para siswa yang malas. Setibanya di ruang guru, Pak Kepsek mengecek berkas Chow yang dinyatakan sebagai siswa pindahan. Pria ini pun mengingatkan Chow untuk jangan nakal atau bermalas-malasan di sekolah terbaik seantero Hong Kong ini. Yes, sir. 跟我返班房啊。Lah, Chow seolah tak percaya akhirnya ia kembali lagi ke sekolahan. Momen ini pun membuatnya teringat akan suasana ketika menjalani pendidikan polisi. 紫外光亦都可以透攞翻個粉刷出嚟。 Perbuatan Chow yang malah melamun tentu saja membuat Bu Guru marah. Namun dari kesialannya ini, Chow punya seorang teman berjuluk si Turtle, satu-satunya siswa yang peduli kepadanya. Senang sih gak terlalu, karena kejadian ini adalah awal dari kesulitan Chow di sekolah.
Saat pelajaran kimia dimulai, semua murid terlihat ketakutan karena Pak Guru yang satu ini terkenal ceroboh dan pelupa berat. Semua siswa pun ketakutan saat Pak Guru akan melakukan percobaan menggunakan bahan yang mudah meledak. 呢位同學，快啲快啲，嗰位同學，周星星，你黃小貴，而家我哋開始啦，周星軒學。Setelah mengikuti praktek kimia yang gatot, Chow bertemu dengan seorang penjaga sekolah yang bernama Pamantat. Ia dan para guru lain pun berusaha melarang Chow, yang begitu kekeh ingin meninggalkan sekolah. Guru cantik bernama Miss Ho benar-benar membuat batin Chow gak karuan. Lalu ia pura-pura sakit agar bisa mendapat perhatian lebih dari wali kelasnya ini. Miss Ho akhirnya tahu bahwa muridnya ini baik-baik saja. Tapi meskipun sudah kena prank, guru baik hati ini meminta untuk memberitahunya jika Chow punya masalah di sekolah. Lalu setelah pertemuan membahagiakan dengan si guru cantik, Chow melihat Turtle sedang berurusan dengan para preman yang menguasai sekolah ini. Setelah Chow berhasil menahan emosinya, Turtle berkata bahwa kedua preman tadi katanya sedang mengincar Chow. Pamantat auto melarang saat Chow akan PDKT kepada Miss Ho. Karena menurut si paman, Miss Ho sudah punya pacar seorang polisi yang selalu menjemputnya. Lalu si paman mengakui bahwa ia pun sebenarnya adalah polisi setingkat di bawah Chow yang ditugaskan untuk menemani pencarian pistol antik milik atasan mereka. Setelah Miss Ho dijemput pacarnya, si paman memberitahu bahwa para preman sekolah ini adalah anggota mafia penyelundup senjata. Ia pun curiga pistol antik itu berada di tangan para mafia yang dipimpin oleh seseorang bernama Teddy Big. Dan inilah komplotan Teddy Big yang bermarkas tak jauh dari lokasi sekolah tempat Chow melakukan penyelidikan. Dan kali ini, si Bangor Johnny sedang bertransaksi untuk menyelundupkan mobil keluarganya lagi. Akan tetapi ia terlihat bete karena Teddy Big belum membayar duit penjualan mobil sebelumnya. Lalu ketika Teddy Big berusaha menenangkan kedua bocah ini, Johnny memberikan sebuah pistol hasil curiannya. Dan ternyata, pistol inilah yang sebenarnya sedang dicari Chow dan si Pamantat. Meskipun Teddy Big tahu ini adalah pistol polisi, ia akan tetap menyelundupkannya bersama senjata yang lain. Di malam harinya, kita beralih kepada si paman yang sedang mendoakan para partnernya yang sudah meninggoy. Pria yang selalu ngenyot apa saja ini pun bercerita bahwa setiap polisi yang berpartner dengannya selalu berakhir tewas ketika menjalankan misi. Chow yang kini tinggal di kontrakan si paman jadi kepikiran dong, takut dirinya matot juga. Ketika tengah malam, si paman bertemu dengan anggota polisi lain yang sudah lama menyelidiki Teddy Big si penjual senjata. Dan menurut info yang didapat, si ketua mafia itu selalu menjual senjatanya kepada para teroris luar negeri. Lalu dari polisi inilah, Pamantat mengetahui banyak tentang sosok Teddy Big, begitupun dengan pistol antik yang sedang ia cari. Tapi sayang, ketika Pamantat pulang penyamaran temannya sudah ketahuan. Bahkan Teddy Big pun ingat bahwa polisi inilah yang telah menjebloskan saudaranya ke penjara. Di waktu yang sama, Chow sedang berusaha keras untuk mengerjakan PR yang diberikan Pak Guru. Jelas sulit dong, terlebih ia sudah lupa dengan semua pelajaran sekolah. Kekerasan yang dilakukan Chow tentu saja membuat hukumannya semakin berlipat ganda. Ia pun terlihat malu saat dihukum bak seorang penyihir dan menjadi tontonan oleh guru idamannya. Keadaan ini membuat Chow benar-benar stres, antara harus belajar giat dan melakukan misi yang sama sekali belum ada kemajuan. Di hari berikutnya, Chow panik karena ia belum mengerjakan PR yang terasa sulit baginya. Ia pun melakukan segala macam cara untuk mendapatkan contekan dari teman-temannya. 搞錯啊，六。喂，番薯啊，番薯，有都唔借你啦，振發咯。
Singkat cerita, Chow terlihat pede setelah menyelesaikan PR dengan bantuan temannya. Tapi sial, Pak Guru malah akan menggelar ulangan dadakan. Akhirnya perbuatan Chow yang menyontek membuatnya kembali kena semprot para guru. Dan sebagai hukuman kali ini, mereka akan mendatangkan orang tua Chow saja. Lalu dari berkas miliknya, Chow tertulis sebagai anaknya Pak Mantat. Jangankan Pak Guru, Chow pun tidak menyangka pihak kepolisian sampai segitunya merekayasa data dirinya. Selang beberapa saat, Pak Mantat geli-geli getek saat dianggap ayah dari polisi yang berpangkat lebih tinggi di atasnya. Lalu ketika para guru menjelaskan apa yang terjadi, Pak Mantat menjadikannya kesempatan untuk melampiaskan kekesalannya kepada Chow selama ini. Nah, ini姓曹，我知點做啊！ Setelah menghajar Chow sepuas-puasnya, Pak Mantat malah yang paling menderita akibat kondisinya yang sudah tua. Keadaan ini membuat Miss Ho prihatin akan kondisi Pak Mantat yang dianggap kesulitan mendidik anak. Lalu ia menawarkan diri untuk memberikan les privat kepada Chow, mengingat sebentar lagi sudah mau kelulusan. Tawaran tersebut tentu saja membuat Chow senang, karena ia bakal sering berduaan dengan Miss Ho. Lalu setelah mereka sepakat, seorang siswa membawa kabar bahwa Johnny menantang Chow untuk berduel, di mana semua itu akibat Chow yang telah menendang sahabat Johnny sampai ngacleng. Dia 烏龜仔梗係未死過頂啦！ 仲有咩事冇啊？ Setelah mengalahkan Johnny, tahta siswa terkuat kini berpindah kepada Chow. Bahkan, kepedulian Miss Ho terhadap Chow kini menjadikannya sebagai siswa yang pintar dan semakin berkuasa. Hari-hari berlalu, Chow kini semakin akrab dengan Miss Ho. Bahkan mereka sudah biasa saling curhat. Kemudian Miss Ho mengungkapkan bahwa belakangan ini, ia mulai bete menjalani hubungan dengan pacarnya. Terlebih dari dulu, ia sebenarnya sangat benci dengan sosok polisi. Waduh, sebagai anggota polisi juga, Chow kini ragu untuk bisa mendapatkan Miss Ho. Akan tetapi, ia akan terus berusaha agar identitas aslinya tidak ketahuan. 我諗都要同佢補習下。我不嬲對警察都冇乜好感嘅。你得咩？ Di keesokan harinya, Chow yang sudah pintar iseng-iseng memberikan les privat kepada Turtle. Karena yang ia tahu cuma temannya inilah yang masih sering mendapat nilai buruk plus suka kasar kepada neneknya. 斟茶啦，唔該唔該，翻入去啦。係啊嘛，阿嫲，唔好客氣啊，係好冇出擊。做咩冇心仲忙工喎。 Singkat cerita, Miss Ho sedang merencanakan acara untuk kelulusan nanti. Lalu ketika ia ingin mengadakan sebuah drama, Chow dan teman-temannya menginginkan pertunjukan yang ada tembak-tembakannya. Keberadaan Chow yang menjadi pemersatu siswa membuat Miss Ho merasa senang. Apalagi berkat bantuan Chow pula, Turtle kini bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Hingga suatu ketika, sebagai rasa terima kasihnya, Turtle akan menjadikan Chow sebagai ketua geng. Ia pun mengumpulkan japrem dari teman-temannya untuk diberikan kepada Chow. Tapi tak berlangsung lama kelakuan Turtle terdengar juga oleh Chow. 做乜鬼鬼祟祟？走啊話死散，想㗎，住晒啊！你上酒店隔離。 啲咩嚟㗎？ Saat perbuatannya sudah ketahuan, Turtle berkata bahwa Chow harusnya merasa bangga karena mereka kini sudah punya banyak anak buah. 你班友聽住啊！我唔係你哋大佬。 Meskipun Chow menolak dijadikan ketua geng, kabar kehebatan Chow akhirnya terdengar oleh komplotan Teddy Big. Mereka pun tidak redo mendengar ada orang yang sok jago di daerah kekuasaannya. Singkat cerita, Chow dipanggil Teddy Big untuk segera menghadapnya. 大飛嚟揾你啊！ 喂，靚仔，掹住！你老幾啊？你就係星字頭啊？結婚好耐咯，而家仲同我。 你行運啊！
Berkat keberadaan pacar Miss Ho yang seorang polisi, rencana Teddy Big pun akhirnya gagal. Tapi meskipun demikian, Teddy Big tidak akan melepaskan Chow begitu saja. Pak polisi yang bernama Wong ini memberitahu bahwa Chow adalah ketua geng di sekolah Miss Ho. Ia pun meminta agar Miss Ho menghentikan les privat kepada siswa berandalan itu. Mendengar tuduhan tersebut, Miss Ho terlihat kesal karena jelas-jelas Chow adalah siswa yang baik. 你可唔可以唔同佢補習？你而家仲幫緊個周星星補習係咪？但係你就教我唔好信我啲學生。 Setelah ketemuan dengan pacarnya, Miss Ho seperti biasa akan memberikan les kepada Chow. Tapi kali ini, Chow akan menjadikannya kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya selama ini. Lalu ketika mereka bertemu, untuk pertama kalinya Chow mengajak Miss Ho belajar di kamarnya. Sepertinya rahimku terancam nih. 要放溫習啊？ 好啊， Saat Miss Ho menuju kamar, Paman Tat memberikan sarung belalai super tipis, takutnya Miss Ho hamil di luar stadion. Sontak Chow pun kesal karena ia dianggap predator sempak oleh bawahannya. 多嘢講。 佢話係喎， Sungguh tak disangka komplotan Teddy Big berhasil menangkap Paman Tat ketika Chow sedang ragu untuk menggunakan sarung belalai.吹波糖嚟嘅。 Kesal dengan perilaku Chow yang sepertinya punya niat jadah, Miss Ho yang bergegas pulang malah menemukan Paman Tat. Setelah berhasil mengusir para penjahat, Paman Tat keceplosan dengan menyebut Chow sebagai polisi Hong Kong yang sangat hebat. Miss Ho yang mendengarnya pun marah karena selama ini Chow sudah membohonginya. Dan karena nasi sudah menjadi buriam, Chow pun akhirnya berkata jujur tentang misi yang sedang ia lakukan. Namun sekeren apapun rencana Chow, Miss Ho tetap tidak suka dan malah semakin membencinya. 做咩啫你？ 冇啦，會㗎，你要殺佢滅口。 Di keesokan harinya, Chow terlihat galau karena terus kepikiran kepada Miss Ho. Ia pun seolah sulit merasakan bahagia meskipun sedang heboh bersama teman-temannya. Dirasa malah bikin stres, Chow berniat untuk mengirimkan pesan kepada Miss Ho. 攞嚟啊！ Singkat cerita, Miss Ho menerima pesan dari Chow yang meminta maaf karena sudah berbohong. Ia pun berterima kasih karena berkat bantuan Miss Ho, Chow tak hanya menjadi pintar, bahkan ia mampu merubah teman-temannya menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak nakal lagi seperti sebelumnya. Tak lupa juga Chow meminta maaf karena selama ini ia sudah naksir berat kepada Miss Ho. Wah, perasaan Miss Ho benar-benar rontok oleh kalimat-kalimat dari Chow. Selang beberapa saat, Johnny menyuruh Chow untuk kabur karena komplotan Teddy Big akan balas dendam. Rupanya Wong dan para polisi sudah sejak tadi memantau pergerakan Chow yang masih mereka curigai. Keributan ini pun akhirnya membuat Chow dan para siswa dibawa ke kantor polsek. Singkat cerita, Miss Ho panik setelah mendengar kejadian yang menimpa murid-muridnya. Ia pun mencari keberadaan Chow yang kini entah berada di mana. Padahal, Chow sedang diinterogasi layaknya penjahat untuk mengakui bahwa ia adalah seorang gangster. Miss Ho semakin kesal karena menganggap Wong sudah keterlaluan. Ia pun curiga tuduhan pacarnya ini karena cemburu saja melihat kedekatannya bersama Chow. Lalu tak lama kemudian, kedatangan si paman dan kepala polisi membuat Chow akhirnya dibebaskan. 問下佢隻手有冇事？ 走走走，走啊！ Di sore harinya, Chow yang sedang nyeri awak bingung karena sampai saat ini misi mencari pistol antik belum ada kemajuan. Lalu dengan santuinya Paman Tat berkata bahwa sejak bertemu temannya di bar, ia sebenarnya sudah tahu bahwa pistol yang mereka cari berada di tempat Teddy Big. Yes sir， 死都要頂硬上， sorry sir，過癮啊嘛。 立正望住。 Singkat cerita, Chow dan si paman mendatangi lokasi tempat di mana Teddy Big menyimpan stok senjata. Karena menurut informasi, Teddy Big akan COD-an senjata dengan seorang teroris. Lalu dengan menggunakan alarm, Chow mengalihkan perhatian para anak buah Teddy Big yang sedang berjaga. 咦，有乜嘢啊？架車冇嘢喎。 Akhirnya pistol yang selama ini mereka cari berhasil ditemukan. Lalu Chow mengajak si paman membawa semua senjata ini sebagai barang bukti untuk menjebloskan Teddy Big ke penjara. 搞掂未啊？ 喂喂喂喂！
Sial sekali si paman yang malah ketinggalan akhirnya tertangkap oleh komplotan penjahat. Sementara Chow yang tidak sadar langsung menemui Pak Kepala untuk memberikan pistol antik yang sudah ia temukan. Saat Pak Kepala sedang merasa bangga, Chow panik sendiri karena merasa si paman sudah pasti ketinggalan. Lalu dengan menggunakan jam tangan canggih, ia menghubungi HP jadulnya yang kini dipegang oleh Teddy Big. Kemudian Chow disuruh untuk membawa semua senjata ke belakang sekolah jika mau si paman tetap selamat. Tanpa berlama-lama, Chow pun berusaha menyelamatkan si paman sebelum semuanya terlambat. Tak lupa juga ia menyiapkan banyak bensin untuk menggagalkan transaksi yang akan dilakukan Teddy Big. Follow me. Go ahead. Rupanya pistol si kepala polisi tidak berfungsi, hingga Chow dan si paman memilih kabur ke gedung sekolah yang sedang mempersiapkan acara kelulusan. 快啲做！喂， Miso. 哎呀，唔係咁 Miso. 啊！ 咁多人嘅？ 乜大叔走得咁快？ Saat Chow dan si paman diburu para penjahat, para siswa berusaha untuk membantu. Lalu dengan menggunakan pistol mainan, mereka pun masuk ke dalam labirin. Sementara Johnny yang mendapatkan senjata asli akhirnya akan melawan para mafia yang selama ini selalu menipunya. Di tengah perburuan, Chow menyuruh si paman yang membawa duit hasil COD-an untuk segera pergi. Terlebih ia merasa si paman sudah terlalu tua untuk baku hantam dengan penjahat. Setelah si paman pergi, Chow menemukan pistol paku yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Terlebih ia cuma mengantongi pistol antik yang tak berfungsi. Sao mày không? Teddy Big menyuruh Chow untuk segera menyerahkan duit COD-an, karena kalau tidak, ia akan menghabisi para siswa satu persatu. Mendengar ancaman tersebut, Chow memaksa Johnny dan Turtle yang ketakutan parah untuk melakukan perlawanan. Lalu ketika keberanian para siswa ini muncul, Chow mengatur strategi dengan mengutamakan keselamatan para siswa. 但係呢個遊戲唔輸得嘅，100%會贏。出擊，裏邊有6個人， 仲有5粒子彈喺入邊添㗎。 周星星，你要行出嚟啦！做出嚟！ Perlawanan Chow akhirnya terhenti saat nyawa Miss Ho sedang terancam. Tapi meskipun Chow sudah tidak punya peluru, ia tetap berusaha keren di depan wanita pujaannya. 點遮都中你喎，中得啊！ 開槍啊！耶，3 OK， 對唔住。 Saat Chow sudah tidak berkutik, datanglah Paman Tat yang akan membakar duit hasil COD-an senjata. Tapi sayang, ia lupa bawa gasolin. 火啦！好有型啊！即刻出嚟！出嚟！中！靚仔，記住啦！ Dengan tertangkapnya Teddy Big, Chow berarti sudah menyelesaikan 2 misi sekaligus. Dan sesuai janji Pak Kepala, Chow dihadiahi jabatan menjadi Kepala Inspektur. Singkat cerita, Chow pamit kepada para siswa setelah menyelesaikan misinya selama ini. Tapi satu hal yang belum Chow sadari, hadiah utama dari petualangannya di sekolah kini sedang menunggunya.